Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang suku banyak, yaitu subbab tentang teorema sisa. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa hubungan antara suku banyak yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa dapat dinyatakan sebagai suku banyak yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Khusus pada pembahasan kali ini, mengenai teorema sisa, pembaginya dibagi dua bentuk. Memang secara umum, untuk pembagi pada suku banyak dibagi menjadi dua, yaitu pembagi bentuk linear dan pembagi bentuk kuadrat. Pembagi bentuk linear ada dua yang akan dibahas pada kesempatan ini, yaitu pembagi yang berbentuk X kurang K dan pembagi linear yang berbentuk AX kurang B. Di sini perbedaannya bukan masalah letak nilai K-nya atau A dan B, tetapi antara variabel X dari koefisien variabel X di sini 1, sementara di sini bukan 1. Secara umum, dua ini sebenarnya bisa dibilang sama jika kita telah memahami secara umum apa dari pembagi bentuk linear tersebut. Yang kedua, pembagi bentuk kuadrat. Jadi pembaginya berbentuk AX kuadrat BX tambah C. Pada pembahasan kali ini kita fokuskan pada pembagi kuadrat yang dapat difaktorkan. Jadi pembaginya yang berbentuk persamaan kuadrat ini difaktorkan menjadi X kurang A kali X kurang B. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, pembagi bentuk linear. Pembagi bentuk linear untuk pembaginya bentuk X kurang K. Khusus untuk teorema sisa, maka soal yang ditanyakan adalah berkaitan dengan sisa pembagian. Jika suatu suku banyak fx dibagi oleh x kurang k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Fk. K ini didapat dari pembagi x kurang k. Jadi kita buat dulu terlebih dahulu. X kurang K sama dengan 0, seperti yang di sini. K diperoleh dari pembagian X kurang K sama dengan 0, didapat X sama dengan K. Selanjutnya, K yang ini kita substitusi ke suku banyak yang di atas. Jadi X-nya di suku banyak diganti dengan nilai K sebagai hasil dari pembagi X kurang K sama dengan 0, X sama dengan K. Sama juga yang pembagi bentuk AX kurang B. Maka sisa pembagian adalah ya FB per A. Didapat dari mana FB per A-nya? B per A diperoleh dari pembaginya juga. AX kurang B sama dengan 0. Jadi kita buat dulu pembaginya menjadi 0. AX kurang B sama dengan 0. Didapat X sama dengan B per A. B-nya pindah ke kanan. Selanjutnya dibagi dengan A. Jadi dapat X sama dengan B per A. Untuk menentukan sisa pembagian dari pembagi bentuk linear, itu ada dua cara yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah metode substitusi. Yang kedua adalah metode Horner. Jadi kita bisa menggunakan metode substitusi atau kita bisa gunakan metode Horner. Contoh, misalkan tentukan sisa pembagian suku banyak berikut. Diketahui suku banyak 2x pangkat 4 tambah 3x tambah 1 dibagi dengan x tambah 1. Coba kita selesaikan pertama dengan menggunakan cara substitusi. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita fokus dulu pada pembaginya. Pembaginya untuk soal yang ini adalah ya x tambah 1. Pertama kita harus fokus di pembaginya dan kita sama dengankan 0. X tambah 1 sama dengan 0. Seperti yang di sini. X tambah 1 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan negatif 1. Yang 1 ini pindah ke kanan. Jadi sisanya X sama dengan negatif 1. Sesuai teorema tadi, bahwa sisa pembagian itu diperoleh dengan
mensubstitusi nilai K ke dalam suku banyak. Maka di sini kita dapat nilai X sama dengan negatif 1. Maka kita langkah keduanya, kita substitusi X sama dengan negatif 1 ke dalam suku banyak. Kita dapat X negatif 1, substitusi ke dalam suku banyak 2X pangkat 4 tambah 3X tambah 1. X-nya diganti dengan negatif 1. Diperoleh 2 kali. X-nya diganti negatif 1. Negatif 1 pangkat 4 tambah 3X, berarti 3 kali negatif 1 tambah 1 sama dengan negatif 1 pangkat 4. Ya, negatif pangkat genap. Hasilnya ya positif. 1 pangkat 4 1. Maka di sini positif 1. 2 kali 1. 3 kali negatif 1. Negatif 3 tambah 1. Hasilnya adalah 2 kali 1 2. 2 kurang 3 negatif 1. Negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi sisa pembagiannya adalah 0. Ini salah tulis ya. Harusnya di sini 0. Oke. Bagaimana cara kalau kita gunakan metode Horner? Ya, langkah pertamanya sama dengan yang metode substitusi, kita fokus di pembaginya. Pembaginya adalah X tambah 1. Kita buat sama dengan 0. X tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Sekarang kita buat skema dari metode Horner. Ya, X negatif 1 kita letakkan di luar sini, di luar garis. Selanjutnya, yang di atas ini adalah koefisien dari soal, ya, koefisien dari suku banyak, yaitu 2X pangkat 4 tambah 3X tambah 1. Kita urut mulai dari pangkat tertinggi. Koefisien dari pangkat tertinggi adalah pangkat 4, maka di sini tulis 2. Kemudian habis pangkat 4, pangkat 3. Tapi karena di soal tidak ada pangkat 3, maka diganti dengan 0. Habis pangkat 3, selanjutnya pangkat 2. Ya, di soal juga sini tidak ada pangkat 2, maka kita ganti dengan 0. Selanjutnya pangkat 1. Pangkat 1 berarti yang variabel X. Sini 3X. Koefisiennya adalah 3, kita tulis 3. Selanjutnya suku tetapnya 1. Selanjutnya cara penyelesaiannya seperti biasa, 2-nya turun saja dulu. Selanjutnya ya, negatif 1 kali 2. Hasilnya negatif 2, ditulis di sini negatif 2. 0 tambah negatif 2, negatif 2. Selanjutnya negatif 1 kali negatif 2, hasilnya ya 2. 0 tambah 2, 2. Selanjutnya lagi negatif 1 kali 2, hasilnya negatif 2. 3 tambah negatif 2, 1. Negatif 1 kali 1, negatif 1. 1 tambah negatif 1, 0. Maka sisa pembagiannya juga adalah 0. Jadi untuk metode Horner, caranya seperti itu dan hasilnya sama dengan metode substitusi. Jadi langkah yang harus kalian pahami di sini adalah kalau kita diberi soal seperti ini, kita fokus terlebih dahulu di pembaginya, kita jadikan 0. Selanjutnya kita substitusi ke soal, akan didapat sisa pembagiannya. Atau kalau di metode Horner yang nilai X sebagai pembaginya tadi dijadikan 0, kita buat di sebelah kiri sini, kita letakkan di luar garis. Dan satu suku yang paling terakhir sebelah kanan di sini adalah sisa pembagian. Satu suku karena dia pembaginya bentuk linear. Oke, kita ambil contoh untuk pembagi linear yang variabelnya ini, variabel X-nya, koefisiennya bukan 1, tapi ada lebih dari 1. Contoh, misalkan 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 dikurang 8 dibagi 2X tambah 4. Nah, ini bedanya. Kalau yang di sebelah kiri tadi, X tambah 1, variabel X-nya koefisiennya 1. Yang ini variabel X-nya
koefisiennya 2. Jadi depannya X 2. Caranya juga sama. Pertama, metode substitusi atau Horner. Silahkan pilih yang mana yang menurut kalian gampang. Langkah pertama juga tetap sama. Kita fokus pada pembaginya dulu. Untuk soal ini pembaginya adalah ya 2X tambah 4. Kita jadikan 0. Maka kita dapat 2X tambah 4 sama dengan 0. Kita dapat X sama dengan ya 4-nya pindah ke sini, ke kanan, menjadi positif 4 berubah menjadi ya negatif 4. Terus dibagi 2, maka dapat X sama dengan negatif 4/2 sama dengan X negatif 2. Selanjutnya, seperti yang sebelah sini, langkah selanjutnya, substitusi X sama dengan negatif 2 yang didapat dari pembaginya ke dalam soal. Maka kita dapat 3 kali X pangkat negatif 4. X-nya diganti, ya negatif 2. Negatif 2 pangkat 4. Negatif 16 atau 16. Ya karena dia pangkatnya genap, berarti harus positif hasilnya. 2 pangkat 4, 16. Maka di sini positif 16. Tambah 2X pangkat 3. X-nya diganti negatif 2. Negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 pangkat 3. Pangkat ganjil. Berarti hasilnya pasti negatif. Negatif 2 pangkat 3. Negatif 8. Kurang 8. Hasilnya 24. Jadi sederhana caranya, kita fokus di pembaginya. Pembaginya kita jadikan 0. Kemudian kita dapat nilai X. Setelah dapat nilai X, kita substitusi ke dalam soal. Maka kita dapat sisa dari pembagian. Kalau kita gunakan cara Horner, juga sama, kita fokus di pembaginya. Pembaginya kita jadikan 0. Dan kita dapat X sama dengan negatif 2. Selanjutnya yang negatif 2 ini kita keluarkan di sini atau kita letakkan di luar garis. Terus kita tuliskan koefisien-koefisien dari variabel mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Dan di soal ini pangkat tertingginya adalah ya X pangkat 4. Koefisiennya apa? 3. Maka ditulis 3. Terus setelah pangkat 4, ya turun 1 tingkat, pangkat 3. Sini ke pangkat 3, koefisiennya berapa? 2. Tulis 2. Terus setelah pangkat 3, pangkat 2. Di soal tidak ada pangkat 2. Maka kita tulis 0. Setelah pangkat 2, pangkat 1. Di sini juga tidak ada pangkat 1. Maka kita tulis 0. Setelah itu, setelah pangkat 1, pangkat 0 atau konstanta. Konstantanya berapa? Ya, negatif 8. Maka kita tulis negatif 8. Selanjutnya, 3 turun langsung. Setelah itu, negatif 2 dikali 3. Hasilnya negatif 6. 2 tambah negatif 6. Negatif 4. Negatif 2 kali negatif 4. 8. 0 tambah 8. 8. Negatif 2 kali 8. Negatif 16. 0 tambah negatif 16. Negatif 16. Negatif 2 kali negatif 16. 32. Negatif 8 tambah 32 hasilnya 24. Maka sisa pembagiannya adalah 24. Jadi untuk pembagi linear, untuk menentukan sisa pembagian, cukup kita gunakan cara substitusi atau Horner. Pilih salah satu mana yang menurut kalian lebih sederhana dan lebih mudah. Selanjutnya kita masuk pada pembagi bentuk kuadrat. Pembagi bentuk kuadrat yang dibahas pada video kali ini adalah pembagi bentuk kuadrat yang dapat difaktorkan. Yang dapat diubah menjadi X kurang A kali X kurang B. Sini, jika suku banyak dibagi oleh pembagi kuadrat yang X kurang A, X kurang B, memberikan hasil HX dan sisa SX mempunyai hubungan Fx sama dengan X kurang A kali X kurang B kali HX tambah SX. Seperti pernyataan pertama tadi bahwa suatu suku banyak
yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Di sini suku banyak, pembaginya adalah X kurang A dan X kurang B. Ini HX sisa bagi tambah sisa. Untuk pembagi bentuk kuadrat ada teorema yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang pembagi bentuk kuadrat, yaitu teoremanya jika fx dibagi x kurang a dikali x kurang b. Yang biasa di soal itu x kurang a, x kurang b berbentuk persamaan kuadrat yang seperti ini. Ya, jika masih berbentuk persamaan kuadrat ax kuadrat bx tambah c, kita harus faktorkan dulu menjadi x kurang a kali x kurang b. Maka sisanya adalah sx sama dengan px tambah b dengan fa sama dengan pa tambah q dan fb sama dengan pb tambah q. A dan B-nya itu didapat dari mana? Ya, dari hasil pemfaktoran pembagi kuadrat adalah x kurang A dan x kurang B. Yang ini, x kurang A dan x kurang B. Kalau ini kita jadikan 0, x kurang A sama dengan 0, berarti x sama dengan A. Terus x kurang B sama dengan 0, x sama dengan B. Nah, x sama dengan A disubstitusi ke dalam suku banyak dan ke dalam fungsi sisa. Maka dapat seperti ini. FA sama dengan sisanya kan ini. SX tambah PX tambah B. X-nya diganti dengan A. Berarti FA sama dengan PA tambah Q. Terus, untuk yang pembagi yang keduanya, X kurang B sama dengan 0. X sama dengan B. X-nya diganti dengan B. FB sama dengan, ya di sisa juga, X-nya diganti dengan B. S yang ini. S B sama dengan P, B tambah B. Ya, tambah Q di sini ya, tambah Q. Kita sesuaikan dengan rumus yang di bawah sini. PB tambah Q. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Jika diberikan suku banyak 3x pangkat 3 tambah 8x kuadrat kurang x kurang 11 dibagi oleh x kuadrat tambah 3x kurang 3. Ditanyakan sisa pembagiannya. Ya, langkah pertama kita fokus pada pembaginya. Oke, fokus pada pembaginya, kemudian faktorkan pembaginya. Pembaginya adalah ya x kuadrat tambah 2x kurang 3. Kita faktorkan dulu. X kuadrat tambah 2x kurang 3 faktornya berapa kali berapa, hasilnya negatif 3, jumlahkan 2. Ya, negatif 1 dan 3, maka faktornya ini adalah x kurang 1 kali x tambah 3. Setelah itu, kita hitung nilai x-nya. Seperti langkah-langkah yang ini, yang sebelumnya tadi. Kita jadikan 0 dulu, satu-satu. X kurang 1 sama dengan 0. Yang ini, x kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Selanjutnya, x tambah 3 sama dengan 0. Hasil x-nya sama dengan negatif 3. Jadi kita dapat faktornya dari pembagi, kemudian pembaginya tadi kita jadikan 0. Faktor-faktor pembaginya tadi kita jadikan 0. X kurang 1 sama dengan 0, X tambah 3 sama dengan 0. Atau kita cari nilai X-nya, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 3. Selanjutnya, kita susun suku banyaknya sesuai dengan teoremanya. Yang Fx sama dengan X kurang A, X kurang B, Hx tambah Sx. Kita ketahui di soal suku banyaknya adalah 3x pangkat 3 tambah 8x kurang 11. Di sini 3x pangkat 3 tambah 8x kurang 11 sama dengan apa susunannya? Suku banyak yang dibagi sama dengan ya pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Untuk pembagi bentuk linear, sisanya dia berbentuk fungsi px tambah b, atau sini px tambah q. Kita sesuaikan saja px tambah q. Jadi sini sisa. Ini rumus sisanya, px tambah q. Selanjutnya, setelah kita buat persamaan ini, suku banyak yang dibagi sama dengan pembaginya kali hasil bagi ditambah sisanya yang berbentuk s, px tambah q. Hasil pembaginya
hasil pemfaktorannya. X kurang 3 kali X tambah X kurang 1 kali X tambah 3 kali HX. Kita susun ulang. Suku banyaknya sama dengan faktor dari pembagi kali HX tambah PX tambah Q. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, setelah kita dapat nilai X tadi, X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3, itu kita substitusi ke dalam sini, ke dalam langkah 2 ini. Nilai yang kita dapatkan di langkah 1, kita substitusi ke langkah 2, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Maka kita dapat dua buah persamaan. Yang pertama untuk X sama dengan 1. X di langkah 2 semua ini dijadikan 1. Diganti dengan 1. Didapat 3 kali 1 pangkat 3 tambah 8 kali 1 pangkat 2 kurang 1 kurang 11 sama dengan 1 kurang 1. 1 kurang 1. X tambah 3. 1 tambah 3 kali HX H1 tambah P kali 1 tambah Q. Di sini kita dapat 3 tambah 8 kurang 1 kurang 11 sama dengan 0. 1 kurang 1, 0. 1 tambah 3, 4. H1 tambah P kali 1, P tambah Q. P tambah Q. 3 tambah 8 kurang 1 kurang 11. Hasilnya negatif 1. 0 kali 4, 0. 0 tambah H1, 0. Berarti yang ini, yang 3 suku ini hasilnya 0. Dapat 0. Selanjutnya P tambah Q. Kita dapat persamaan P tambah Q sama dengan negatif 1. Sebenarnya untuk menyelesaikan ini, kita cukup fokus pada suku banyak, kemudian sisanya. Yang di tengah sini selalunya 0. Akan selalunya 0. Jadi cukup kita substitusi X sama dengan 1 itu ke dalam suku banyak dan ke dalam rumus sisa yang PX tambah Q. Jadi kita dapat min 1 P tambah Q. Langsung ini. Nah, untuk nilai X selanjutnya, X sama dengan negatif 3. Kita masukkan kembali. Negatif 3 kita substitusi ke dalam suku banyak yang ada di langkah 2 ini. Hasilnya apa? Hasilnya setelah kita substitusi, 3 kali negatif 3 pangkat 3 tambah 8 kali negatif 3 pangkat 2 kurang 3 negatif 3 kurang 11. Hasilnya negatif 17. Nah, bisa hitung sendiri itu hasilnya negatif 17. Selanjutnya, kita langsung abaikan saja yang di tengah sini. Kita langsung fokus di terakhir. PX tambah Q. X-nya diganti? Ya, negatif 3. Berarti negatif 3P tambah Q. Kita dapat langsung negatif 3P tambah Q sama dengan negatif 17. Jadi cukup fokus di suku banyak yang sebelah kiri ruas tanda sama dengan, dan rumus sisa yang PX tambah Q. Yang di tengah sini akan selalu 0. Ya, akan selalu 0. Maka kita dapat negatif 17 sama dengan 0 tambah negatif 3P tambah Q. Hasilnya negatif 3P tambah Q sama dengan negatif 17. Dari persamaan 1 kita sudah dapat P tambah Q negatif 1. Persamaan 2 negatif 3P tambah Q sama dengan negatif 17. Kita eliminasi supaya kita dapat nilai P dan Q-nya. Kita eliminasi P tambah Q negatif 1, negatif P tambah Q negatif 17. Kita peroleh P sama dengan, ya, kita hilangkan P-nya berarti karena sudah sama tandanya dikurang. P kurang negatif 3P, 4P negatif 1 kurang negatif 17, ya 16. Q kurang Q kan habis. 4P sama dengan 16. P sama dengan, ya, P sama dengan 4. Kemudian P sama dengan 4 kita substitusi ke persamaan yang gampang. Saya pilih di sini persamaan 1. P tambah Q sama dengan negatif 1. P-nya 4. 4 tambah Q sama dengan negatif 1. Karena P-nya ini diganti 4, hasilnya 4 tambah Q negatif 1. Diperoleh Q sama dengan negatif 5. Setelah kita dapat P sama dengan 4, Q sama dengan negatif 5, nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus sisa. Pembagian untuk bentuk linear. Rumusnya adalah Sx sama dengan Px tambah Q. P-nya berapa? 4. Q-nya negatif 5. Maka P-nya kita ganti 4. Q-nya ganti negatif 5. Maka kita dapat sisa pembagiannya adalah Sx sama dengan 4x kurang 5. Jadi cara penentuannya untuk
sisa pembagian yang bentuk kuadrat, langkah pertamanya adalah fokus dulu di pembaginya, kemudian kita faktorkan. Setelah difaktorkan, faktornya ini kita jadikan 0 atau kita hitung nilai x-nya. X-nya pasti ada 2 karena di sini bentuk kuadrat. Jadi dapat x sama dengan 1 dan x negatif 3. Setelah itu, x1 dan negatif 3 ini kita substitusi ke dalam suku banyak dan ke dalam rumus sisa supaya cepat seperti itu. Ke dalam suku banyak, x sama dengan 1 disubstitusi ke dalam soal di sini, ke dalam suku banyaknya 3x pangkat 3. Kemudian x1 juga kita substitusi di rumus sisa yang di atas ini, sx px tambah b. Maka langsung didapat persamaan 1. Selanjutnya kita masukkan nilai x yang kedua, x min 3. Sama, kita substitusi ke dalam suku banyaknya, ke dalam soalnya. Kita dapat nilai berapa? Selanjutnya, min 3-nya juga kita substitusi ke rumus sisa yang sx sama dengan px tambah b. Maka kita langsung dapat jawaban yang ini. Yang negatif 3p tambah q sama dengan negatif 17. Setelah dapat dua persamaan, kita eliminasi, dapat nilai p dan q. Setelah dapat nilai p dan q, kita masukkan kembali ke rumus sisa pembagian yang sx px tambah q. Kita substitusi p dan q, hasilnya 4x kurang 5. Ya, untuk soal tingkat 2-nya tentang pembagi bentuk linear, itu biasa yang sering muncul untuk pembagi bentuk kuadrat, maksudnya itu adalah yang contoh seperti ini. Perhatikan contohnya. Jika suku banyak fx dibagi x kurang 1, sisanya 3. Sedangkan jika dibagi x kurang 2, sisanya 4. Tentukan sisanya jika dibagi oleh x kuadrat kurang 3x tambah 2. Perhatikan yang saya kasih tebal. Yang huruf tebalnya x kurang 1 sisanya 3. X kurang 2 sisanya 4. Tentukan sisanya jika dibagi x kuadrat kurang 3x tambah 2. Untuk soal seperti ini, itu pertama, langkahnya juga sama, kita fokus pada pembaginya. Ini yang soal yang sering muncul dalam ujian. Fokus pembaginya. Setelah itu kita faktorkan. X kurang 2 kurang 3x tambah 2 difaktorkan. Ini langkah pertama, pembaginya difaktorkan, hasilnya adalah x kurang 1 dan x kurang 2. Yakin saja, kalau dapat soal yang seperti ini, maka hasil pemfaktorannya kuadrat ini akan sama dengan yang diketahui. Buktinya, x kuadrat kurang 3x tambah 2, jika difaktorkan hasilnya x kurang 1 dan x kurang 2. Karena harus diketahui nilai ini baru bisa ditentukan sisa pembagiannya. Pasti yang ditanyakan jika difaktorkan akan sama dengan yang diketahui. Maka sini saya sengaja beri huruf tebal supaya menjadi fokus perhatian. Pertama, langkahnya tadi pembaginya kita faktorkan. Dan itu kemungkinan besar dan pasti akan sama dengan soal yang diketahui di soal. Setelah itu, langkah 2, kita ingat teorema sisa. Ya, kita ingat teorema sisa. Seperti tadi, x kurang 1 sisanya 3. Artinya apa? Ya, jika x-nya sama dengan 1, maka fx sama dengan 3. Jika x disubstitusi sama dengan 1, 1 dari mana? Yang pembagi x kurang 1 kita jadikan 0, x sama dengan 1. 1 kita substitusi ke dalam suku banyak, maka hasilnya sama dengan 3 atau sisanya sama dengan 3. Yang kedua, jika f-nya sama dengan 2, hasilnya sama dengan 4. Jadi akan kita dapat dua buah persamaan lagi. Yang pertama, untuk x kurang 1 sisanya 3. Berarti x-nya berapa? X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan? Ya, x sama dengan 1. X1 sama dengan? Ini rumus susunan antara suku banyak yang dibagi, pembagi, hasil bagi, dan sisa bagi dalam pembagi bentuk kuadrat. Ya, jadi pembaginya tadi setelah difaktorkan kita susun. Seperti langkah 2 pada contoh yang
ini. Langkah 2 yang ini. Kita suku banyaknya, terus kita faktorkan. Nah, bedanya, yang langkah soal yang ini, suku banyaknya diketahui. Ditanyakan sisanya. Soal yang ini, suku banyaknya tidak diketahui. Yang diketahui sisanya jika dibagi oleh hasil faktor dari pembagi yang ditanya. Jadi cukup kita substitusi. Pembaginya X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 ke dalam suku banyak. Supaya cepat juga kita fokus pada suku banyaknya dan rumus sisanya. Jadi yang di tengah sini lagi-lagi akan sama dengan 0. Karena X1 dan X2 itu kan faktornya. Kalau faktornya berarti kalau disubstitusi ke dalam persamaan akan bernilai 0. X sama dengan 1, F1 sama dengan, langsung kita fokus di Fx-nya dan yang terakhir, rumus sisa. F1 sama dengan P kali 1 tambah Q. P1 tambah Q. F1 berapa? F1 adalah pernyataan yang ini. Dibagi X kurang 1 sisanya 3. Artinya X, pada saat X sama dengan 1, F1-nya bernilai 3. Maka langsung F1 sama dengan 3. P kali 1, 1. Tambah Q, P tambah Q. Maka kita dapat persamaan P tambah Q sama dengan 3. Selanjutnya, untuk pembagi yang kedua, X kurang 2 sama dengan 4. Artinya, ya pada saat X-nya 2, maka suku banyaknya bernilai 2. F2-nya bernilai 2. Kita langsung fokus pada Fx sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa, ini selalu dipakai. Tapi kalau kalian sudah paham, yang di tengah sini akan selalu bernilai 0. Biar lebih cepat, fokus saja yang huruf tebal. Fx sama rumus sisa. Sx tambah Q. Ingat, ini rumus sisa untuk pembagi bentuk kuadrat. Substitusi X sama dengan 2. F2 sama dengan P kali 2 tambah Q. Yang di sini juga bisa 2 kurang 1, 2 kurang 2. Dan hasilnya tetap 2 kurang 2, 0. 0 kali Hx, 0. 0 kali ini, 0. Tetap hasilnya 0. Jadi, fokus F2 sama dengan P kali 2 sama dengan Q. Ya, F2 berapa? Yang ini. F2 sama dengan, ya, F2 sama dengan 4. Ya, sorry, salah. Harusnya itu X kurang 2 sama dengan 4. Berarti di sini, pada saat X sama dengan 2, F2 bernilai 4. Ini bukan 2, tapi 4. Selanjutnya, kita dapat 2P tambah Q sama dengan 4. Maka dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2, kita eliminasi. Kita eliminasi lagi. P tambah Q sama dengan 3. 2P tambah Q sama dengan 4. Mana yang hilang? Ya, Q-nya. Karena sudah sama, kita kurang atau tambah. Karena tandanya sama, sama-sama tambah, berarti kita kurang. Kalau sama-sama kurang juga dikurang. Jadi kalau tandanya sama berarti dikurang. P kurang 2P negatif. P 3 kurang 4 negatif 1. P sama dengan? Ya, P sama dengan 1. Selanjutnya, substitusi P1 ke persamaan yang gampang. Persamaan sini yang saya pilih adalah persamaan 1. Jadi didapat 1 tambah Q sama dengan 3. Q sama dengan 3 kurang 1, 2. Maka sisa pembagiannya adalah 1x tambah 2 atau x tambah 2 sesuai rumus Sx sama dengan Px tambah Q. P-nya 1, Q-nya 2. Maka jika suku banyak Fx dibagi oleh x kuadrat kurang 3x tambah 2, sisanya adalah x tambah 2. Jadi itu materi yang harus kalian pahami untuk teori sisa, ya, teorema sisa. Untuk tugas ada 2 nomor. Yang pertama, tentukan sisa pembagian suku banyak berikut. Yang x pangkat 6 tambah 2x pangkat 5 kurang x dibagi dengan x kurang 1
terus yang B juga pembagi linear, nanti yang nomor 2 ini pembagi kuadrat sesuai dengan contoh yang terakhir. Ingat, X tambah 1 sisanya negatif 3, X kurang 1 sisanya negatif 5. Kelihatan bahwa X kurang 2 ini jika difaktorkan akan menghasilkan X tambah 1 dan X kurang 1. Selamat menyelesaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.